Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2, Muhammad Rayyan Fawazal. Saya Abi Kusna Pratama. Kali ini kita akan melakukan presentasi dan judul analisis metode statistika pada penjualan pakaian distro 3 second. Latar belakang. Pada masa modern ini, mendapatkan pakaian bukan lagi hal yang sulit. Dan berkembang pesatnya teknologi serta kemudahan untuk mendapatkannya membuat penjual pakaian terus meningkat dari waktu ke waktu. Dengan semakin banyaknya penjualan pakaian serta berkembangnya pabrik baju dan supermall, membuat masyarakat dari berbagai lapisan dapat dengan mudah mendapatkan pakaian. Pada masa sekarang ini, dengan kesibukan yang terjadi, pada kebanyakan masyarakat enggan untuk berbelanja ke pasar karena berdesak-desakan. Keberadaan distro merupakan salah satu fasilitas yang banyak dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat yang ingin lebih praktis dan cepat untuk membeli baju. Metode penelitian. Metode penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Dari Kasiram, tahun 2008. Dalam bukunya Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Metode yang dipergunakan dalam penelitian kuantitatif, khususnya kuantitatif analitik, adalah metode deduktif. Dalam metode ini, teori ilmiah yang telah diterima kebenarannya dijadikan acuan dalam mencari kebenaran selanjutnya. Alur penelitian. Yang pertama, penentuan judul. Judul yang kami ambil adalah analisis metode statistika pada penjualan pakaian distro 3 second. Yang kedua ada data primer. Data primer yang kami dapatkan dari pemilik distro 3 second bisa dilihat pada tabel di sebelahnya. Yang ketiga ada penghitungan distribusi frekuensi. Yang keempat ada penghitungan modus mean dan median. Yang kelima penghitungan kuartil, desil, dan persentil. Yang keenam penghitungan regresi dan korelasi. Yang terakhir penghitungan koefisien determinasi. Pembahasan distribusi frekuensi merupakan tabel ringkasan data yang menunjukkan frekuensi atau banyaknya item atau objek pada setiap kelas yang ada. Tujuan untuk mendapatkan informasi lebih dalam tentang data yang ada yang tidak dapat secara cepat diperoleh dengan melihat data aslinya. Yang pertama data terurut ada 6, 7, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 19, dan 24. Lalu jangkauan. Yang rumusnya jangkauan sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Yang mana data terbesar itu adalah 24 dan data terkecil adalah 6, yang hasilnya 18. Yang ketiga ada banyak kelas. Banyak kelas 1 ditambah 3,3 log n, yang hasilnya 4,86 dibulatkan menjadi 4 atau 5. Yang keempat ada interval kelas, yaitu jangkauan dikurangi banyak kelas. 16 jangkauan dibagi banyak kelas, yaitu 18 dibagi 4,86. Yang kelima ada menentukan batas kelas. Yang pertama ada batas bawah kelas, yaitu yang hasilnya 5,5. Yang kedua batas atas kelas, yang hasilnya 24,5. Dengan panjang interval batas atas kelas dikurangi batas bawah kelas, yang hasilnya 19. Yang keenam ada menentukan titik tengah dengan rumus tengah dikali batas atas bawah ditambah batas bawah kelas, yang hasilnya 15. Di sini ada tabel frekuensi. Yang pertama sebagai contoh ada 6 sampai 9. Frekuensinya ada 2.
Karena bisa dilihat dari tabel sebelumnya ada dua variabel yaitu 6 dan 7. Yang kedua ada XI, di mana pertambahan dari 6 dan 7 dibagi frekuensi. Yang ketiga ada XI dikali FI 12,5 dikali 2. Yang keempat ada XI kuadrat 12,5 dikali 12,5. Lalu ada FI dikali XI kuadrat. XI kuadrat dikali FI 156,25 dikali 2. Lalu ada penghitungan modus, mean, dan median. Yang pertama ada penghitungan mean atau rata-rata hitung, di mana rumusnya X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI, di mana bisa dilihat dalam tabel yang sebelumnya sigma FI XI adalah 215 dan sigma FI adalah 15 dan hasilnya adalah 14,33. Yang kedua ada modus, di mana rumusnya adalah modus sama dengan B plus P dikali B1 dibagi B1 tambah B2, di mana B nya adalah 13,5. Bisa dilihat dari tabel kita mengambil frekuensi 6 karena diambil dari frekuensi terbesar. Jadi B nya adalah 14 dikurangi 0,5. Lalu ada P, di mana P itu adalah variabel dari jumlah variabel dari 14 sampai dengan 17 yaitu 4. Lalu ada B1, di mana B1 adalah frekuensi interval modal dikurangi frekuensi interval modal dikurangi sebelumnya. Lalu B2 frekuensi modal dikurangi frekuensi sesudahnya, di mana B1 hasilnya 1 dan B2 hasilnya 5. Dan hasil modus sama dengan 14,1. Yang terakhir ada median, posisi tengah dari seperangkat data sebanyak n yang telah terletak pada posisi yang ke n plus 1 dibagi 2. Maka median pada data di atas adalah 14. Tabel di samping adalah tabel modus, mean, dan median pada Microsoft Excel. Untuk kuartil data tidak berkelompok itu rumusnya Q I sama dengan nilai yang ke I dalam kurung N itu banyaknya variabel ditambah 1 dibagi 4. Sedangkan I-nya itu ada 1, 2, dan juga 3. Sebagai contoh, ada Q1 kuartil 1 sama dengan 1, 15 ditambah 1, 15 itu banyaknya data, ditambah 1 dan dibagi 4. Jadi Q1 itu posisinya 4. Posisi 4 itu menunjukkan pada variabel angka 11. Untuk Q2 juga sama. Q2 sama dengan 2 dikali dalam kurung 15 ditambah 1 dibagi 4, yaitu hasilnya 8. Dan di posisi 8 ada angka 14. Untuk kuartil yang ketiga juga sama rumusnya, dan di sini mendapatkan hasil 12. Pada posisi 12 yaitu ada angka 15. Terus kemudian ada kuartil data berkelompok yang mempunyai rumus QK sama dengan B1 ditambah dalam kurung KN dibagi 4 tutup kurung min CFB dibagi FI dikali I. Untuk QK-nya ada kuartil keberapa yang kita ingin cari. Untuk B1-nya adalah batas bawah
kelas yang mengandung kuartil yang ingin kita cari. Untuk CFB-nya itu adalah frekuensi kumulatif di bawah kelas yang berisi KIKA. Untuk FQ adalah frekuensi kelas yang mengandung KIKA interval. I sama dengan interval kelas, K adalah kuartil yang ingin kita cari, dan N adalah banyaknya kelas, banyaknya data. Untuk sebagai contoh, kita ambil Q1. Q1 sama dengan 9,5 ditambah 1 dikali 15 banyaknya data dibagi 4, terus min 5 dibagi 5 dikali 4. Jadi Q1 9,5 ditambah 1,6 sama dengan Q1 adalah 11,1. Hampir sama kayak yang di atas, yang Q1 data yang tidak berkelompok, yaitu hasilnya 11. Untuk Q2 juga memakai rumus yang sama, dan juga Q3 memakai rumus yang sama. Tinggal masukin aja variabelnya. Next. Di sini kita ada masuk ke desil. Untuk desil data yang tidak berkelompok itu rumusnya DI sama dengan nilai yang ingin kita cari ditambah N plus 1 dibagi 10. Untuk I-nya itu dari 1 sampai 9. Hampir sama dengan kuartil yang sebelumnya. Bedanya kuartil dengan desil itu kuartil dibaginya 4 dan desil dibaginya 10. Untuk kita ambil sebagai contoh ada D3. D3 sama dengan 3 dalam kurung 15 ditambah 1 terus dibagi 10 akan mendapatkan hasil 4,8. Berarti D3 ini berada di posisi antara 4 dan 5 yang berangkakan 11 dan juga 12. Untuk D5 juga sama, tinggal diganti doang I-nya karena yang ingin kita carinya tinggal menyesuaikan. Untuk desil data berkelompok memakai rumus yang sama seperti tadi, tapi cuma diganti dibaginya. Kalau yang tadi dibagi 4, sekarang dibagi 10. Untuk kita ambil contoh, di sini ada D5 sama dengan 9,5 ditambah 5. 5 itu frekuensi kumulatif yang sebelumnya dikali banyaknya data dibagi 10 dikurangi frekuensi yang ada di KIKA terus dibagi 5 dan dikalikan interval yaitu 4. Jadi D5-nya itu 9,5 ditambah 6 sama dengan D5 sama dengan 15,5. Next. Masuk ke persentil, hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Bedanya yang kuartil, desil, sama persentil itu cuma untuk kuartil dibaginya 4, untuk desil dibaginya 10, dan untuk persentil itu dibaginya 100. Rumus untuk persentil data tidak berkelompok yaitu adalah PI sama dengan nilai yang ke I yang ingin dicari sama dengan data ditambah 1 dibagi 100. Untuk I-nya itu ada 1 sampai 99 tergantung data yang ingin kita cari. Sebagai contoh di sini ada P87 sama dengan 87 dikali 15 data, banyaknya data ditambah 1 terus dibagi 100 dan mendapatkan hasil 13,92. 9,2 ini berarti ada pada posisi 13 dan juga 14 yang mendapatkan nilai angka dari data pada posisi tersebut adalah 16 dan juga 19. Untuk data persentil yang berkelompok hampir sama dengan sebelumnya juga. Di sini kita ambil contoh yang P persentil ke 46 sama dengan 9,5
ditambah 46. 46 ini adalah data yang ingin kita cari, dikali 15, terus dibagi 100. Kemudian dikurangi data yang frekuensi data tersebut, terus dibagi frekuensi kumulatif dan mendapatkan hasil 13,36. Next. Di sini ada tabel persamaan regresi. Untuk pertama kita cari X2. X2 itu berarti X kuadrat. X kuadrat mencarinya X dikuadratkan. Sebagai contoh yang paling atas dalam tabel, 4 dikali 4 atau 4 dikuadratkan yaitu adalah 16. Dan untuk Y kuadratnya adalah ada 2 dikuadratkan mendapatkan nilai 4. Dan untuk variabel XY-nya, XY itu jadi X dikali Y. Sebagai contoh ada 4 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian untuk mencari persamaan regresi ada rumusnya, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Pertama-tama kita mencari B-nya dengan rumus N banyaknya data dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi banyaknya data dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X terus dikuadratkan. Untuk B-nya kita langsung masukkan data aja. Jadi B sama dengan 15 dikali 682 dikurangi 122 dikali 82 dibagi 15 dikali 1148 dikurangi 14884 dan mendapatkan hasil 0,096. Untuk A-nya, rumus A ini ada sigma Y dibagi banyaknya data, terus dikurangi B, B-nya itu ada 0,096, terus di dalam kurung 122 ini ada sigma X dan dibagi banyaknya data mendapatkan hasil 4,68. Jadi kita bisa masukkan ke rumus yang Y tadi. Y sama dengan A plus BX, A-nya itu 4,68 yang udah kita cari tadi. Untuk B-nya itu adalah 0,096. Untuk X-nya tergantung kita mau cari X yang mana. X. Di sini kita masuk ke kolerasi. Rumus kolerasi itu yaitu adalah R sama dengan banyaknya data N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari dalam kurung N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kemudian dikuadratkan dikali banyaknya data dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kemudian dikuadratkan. Untuk langsung cara penghitungannya, setelah data yang tadi kita masukkan lagi di sini, yaitu R sama dengan 15 banyaknya data dikali 682 itu adalah sigma XY dikurangi 122 dikali 82. 122-nya itu adalah sigma X, 82-nya itu sigma Y dibagi akar dari yang tadi banyaknya data 15 dikali sigma X kuadrat 1148 dikurangi sigma X 122 kemudian dikuadratkan dikali banyaknya data 15
dikali sigma Y kuadrat 540 dikurangi 82 yaitu sigma Y kemudian dikuadratkan. Untuk hasil akhirnya kita mendapatkan nilai 0,12. 0,12 ini terdapat hubungan positif yang sangat lemah antara penjualan baju dan penjualan celana. Untuk koefisien determinasinya yaitu adalah ada R kuadrat. R-nya kita tadi udah ketemu yaitu 0,12 kemudian dikuadratkan sama dengan 0,0144. Kemudian kita persenkan yaitu 1,44%. Nah, untuk 1,44% ini ada 98,54 yang dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi hubungannya itu 98%-nya itu dipengaruhi oleh faktor lain, bukan hubungan yang baju. Sekian dari kelompok kami, banyak kurangnya kami mohon maaf. Ada pada yang di atas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.